Kali ini kisahnya adalah tentang seorang anak soleh yang terpaksa melanggar perintah ibunya. Apa yang terjadi? Coba simak kisah ini baik-baik. Jadi pada zaman dahulu, hidup seorang pemuda yang soleh. Dia hidup bersama ibunya. Ibunya sudah sepuh. Dia susah melakukan kegiatan sehari-harinya, memenuhi kebutuhannya sendiri karena sudah sepuh. Maka si pemuda soleh ini setiap hari dia membantu ibunya melakukan segala hajatnya. Hingga pada suatu ketika si pemuda ini merasakan sebuah kerinduan yang teramat berat untuk melihat Baitullah. Lalu si pemuda ini minta izin kepada ibunya. Ibu, aku minta izin kepadamu untuk pergi ke kota suci Mekah. Aku ingin melihat Baitullah. Si ibu berkata, nah kalau kamu pergi nanti ibu sama siapa? Siapa yang mengurus ibu nanti? Kamu tetap di sini saja, temenin ibu. Akhirnya si pemuda ini pun mengurungkan niatnya untuk pergi ke Baitullah. Hingga esok harinya, kerinduan yang ada di dalam dadanya kepada Baitullah semakin dan semakin membuncah. Lalu dia pun meminta izin untuk kedua kalinya. Ibu, tolong izinkan aku berangkat umroh karena aku sangat rindu kepada Baitullah. Lalu si ibu mengatakan, nah jangan pergi. Nanti kalau kamu pergi, ibu repot di sini, ibu susah. Lalu si anak ini pun mengurungkan untuk kedua kalinya. Hingga ketika malam pun tiba, kerinduan si pemuda ini sudah semakin membuncah kepada Baitullah. Dia pun memutuskan untuk pergi tanpa seizin ibunya. Ketika esok tiba, sang ibu memanggil-manggil anaknya. Nah, kemari, bantu ibu. Namun tidak ada jawaban. Diulang untuk kedua kalinya, ketiga kalinya. Hingga kemudian sang ibu pun tahu bahwa anaknya sudah pergi dari rumah. Pada saat itu sang ibu hatinya tergores. Dalam keadaan hati yang terluka ini si ibu berkata, ya Allah, sungguh dia telah membakarku dengan api perpisahan. Maka aku mohon, jangan kau matikan dia kecuali telah kau berikan dia ujian yang berat. Maka hati-hati wahai sahabat, ketika sudah ada kalimat pahit keluar dari lisan sang ibu, maka jangan berharap kalian akan merasakan secuil pun rasa manis dari kehidupan ini. Lalu apa yang terjadi pada pemuda ini? Si pemuda ini berangkat umroh dengan jalan kaki. Hingga pada suatu tempat dia merasakan capek dan kebetulan dia menemukan sebuah masjid. Maka dia pun masuk ke dalam masjid untuk beristirahat. Maka sebagaimana lazimnya kita ketika masuk masjid, sebelum kita duduk di masjid itu, kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Si pemuda ini pun melakukan sholat sunnah itu. Nah, ketika dia sedang melakukan sholat sunnah, di waktu yang sama, di luar masjid, ada seorang pencuri yang sedang dikejar-kejar oleh warga desa. Si pencuri ini lari ke dalam masjid, masuk dari satu pintu, keluar ke pintu yang lain. Warga desa yang melihat pencuri itu masuk ke dalam masjid, mereka pun mengejarnya masuk ke dalam masjid. Ketika di dalam masjid, mereka tidak menemukan siapa-siapa kecuali pemuda yang sedang melakukan sholat ini. Mereka berteriak, itu dia pencurinya, dia pura-pura sholat, ayo kita tangkap. Akhirnya mereka pun dengan membabi buta menangkap dan menyeret pemuda ini keluar masjid, memukulinya, menendangi, menganiaya, sampai pemuda ini babak belur dan tidak ada kesempatan 1 detik pun untuk menjelaskan siapa dirinya. Dalam keadaan hiruk pikuk ramai seperti itu, si kepala kabilah atau kepala desanya mengatakan, agar tidak terjadi pencurian lagi di desa ini, maka aku putuskan hukuman bagi pencuri ini adalah dipotong kedua tangannya, dipotong kedua kakinya, dan dicongkel kedua matanya. Maka mendengar keputusan kepala suku ini, kepala desa ini, warga desa pun menyambutnya dengan sorak gembira. Ayo kita eksekusi. Akhirnya si pemuda ini pun dieksekusi. Setelah mereka puas melakukan hal itu, si kepala desa mengatakan, ini hukuman bagi pencuri di desa kami. Lalu si pemuda ini dengan sisa-sisa tenaganya mengatakan, tidak, ini bukan hukuman bagi pencuri, ini terlalu kejam. Hukuman bagi pencuri hanya dipotong 1 tangannya, tapi ini terlalu kejam. Ini hukuman bagi orang yang menyakiti hati ibunya. Lalu dari situ warga pun mengetahui bahwa mereka telah salah sasaran. Tapi mau bagaimana lagi? Mereka minta maaf kepada pemuda ini, dan pemuda ini pun mengatakan, tidak, kalian tidak salah. Aku memang pantas mendapatkan hukuman ini. Lalu pemuda ini meminta tolong kepada warga masyarakat itu untuk mengantarkannya pulang. Diantarkanlah pemuda ini pulang ke rumahnya. Namun ketika sudah sampai di depan pintu rumah, si pemuda mengatakan, kalian pulang ke desa kalian masing-masing. Biarkan aku di sini. Maka ditinggalkanlah pemuda ini tanpa tangan, tanpa kaki, dan tanpa mata di depan pintu rumahnya sendiri. Dalam keadaan yang sekarat seperti itu, si pemuda berkata kepada yang di dalam rumah dengan suara yang agak tinggi dipaksakan karena sudah sangat parah keadaannya. Dia berkata kepada sang ibu yang ada di dalam rumah, wahai yang ada di dalam rumah, ana musafirun ja'i' hal min ta'amin tud'imuni. Wahai yang ada di dalam rumah, aku ini musafir yang sedang kelaparan, apakah kau punya makanan untuk aku makan? Lalu sang ibu yang di dalam rumah
tidak sadar kalau yang ada di depan rumah ini adalah anaknya. Dia berkata, "Ya, aku punya makanan, mendekatlah ke pintu agar aku bisa menyodorkannya kepadamu." Sang anak menjawab, "Mali min rijlain amshi ilaik." Aku nggak punya kaki, kedua kakiku terpotong, aku nggak bisa mendekat ke pintu. Kalau begitu, kata sang ibu, ulurkan tanganmu ke pintu, biar aku sodorkan dari balik pintu. Kemudian sang anak menjawab lagi, "Wa mali min yadain amuddu ilaik." Aku juga gak punya kedua tangan untuk aku sodorkan kepadamu. Dua tanganku sudah kepotong. Lalu si ibu menjawab dari balik rumah sambil membawa makanan dan minuman, "Nanti kalau aku keluar dan membawakan makanan untukmu, nanti kau bisa melihatku, dan itu haram karena kita bukan mahram." Lalu si anak menjawab lagi, "Tenang, keluar saja. Aku tidak mungkin bisa melihatmu karena kedua mataku sudah tercongkel." Maka sang ibu pun keluar rumah sembari membawa makanan dan minuman. Begitu pintu dibuka dan dia melihat anaknya sedang terkapar dalam keadaan mengenaskan seperti itu, tanpa tangan, tanpa kaki, kedua matanya sudah tercongkel. Sang ibu kaget bukan kepalang, makanannya jatuh, minumannya jatuh. Dia teriak, "Ya Allah, ternyata ujian seperti ini yang kau berikan untuk anakku. Jika aku tahu ternyata seberat ini ujian yang kau berikan, niscaya aku tidak akan mendoakan hal itu untuk anakku." Lalu sang ibu sambil memeluk anaknya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan kau biarkan anakku menanggung derita ini semakin lama ya Allah. Aku mohon cabut nyawanya." Maka seketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa sang anak ini. Sahabat, jangan kita andalkan kesolehan kita kalau kita masih menyakiti hati orang tua kita. Jangan kita andalkan kebaikan kita kalau kita masih entah dengan sengaja ataupun tidak sengaja sering menggores hati ayah dan ibu kita. Karena semua pahala amal ibadah kita tidak akan berlaku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menebus surga jika orang yang surga kita ada di bawah telapak kakinya tidak ridho kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.